Pada sebuah sekolah menengah pertama, di sana ada siswa kelas 9, 8 maupun kelas 7 yang sangat baik hati dan ramah sekali. Di sini hiduplah seorang siswa kelas 8 bernama Diandra. Ia sangat baik hati dan juga sangat pintar. Ia selalu mendapatkan juara 1 di kelas. Diandra punya sahabat yaitu Senja. Di balik kepintaran Diandra, ada saja yang membuli dia yaitu Clara dan Gania. Akan tetapi, Senja sebagai sahabat selalu membela Diandra oleh bulian Clara dan Gania. Suatu hari, guru memberikan tugas. Di sana, Clara dan Gania memanfaatkan kondisi tersebut dengan menyuruh Diandra mengerjakan tugas mereka. Clara pun berkata, Diandra sedih dan menangis. Diandra pun berkata, "Kenapa sih hidupku gini banget?" Di sana Senja pun datang. "Kamu kenapa, Diandra? Kamu dibully lagi?" "Iya." "Kamu disuruh apa?" "Aku disuruh buatin tugasnya." "Ayo nggak apa-apa, buatin aja yuk, nanti kamu dibully lagi." Senja dan Diandra pun membuatkan tugas Gania dan Clara. Istirahat pun tiba. Clara dan Gania pun ingin mengambil tugasnya. Clara pun berkata, "Halo, Cepu. Bagaimana kabarnya dan tugas saya? Udah selesai tugas kami, ha?" "Belum, lagi satu." "Wah, belum lagi satu? Ini maksudnya apa sih? Itu kan tugas kalian. Urusin dulu ini di kalian. Di sana, Clara dan Gania pun ingin pergi ke kantin. Perjalanan akan ke kantin. Di kantin ada cowok-cowok ganteng. Di sana, Clara dan Gania tersebut. Clara pun berkata, "Oh my God, ada cowok-cowok ganteng nih. Oh my God, bagus. Suka banget. Itu kayak apa-apa Korea. Udah cantik kan? Udah cantik kan? Ayo, ayo. Yuk ke sana.
Tentunya saya berminta maaf karena saya sudah salah, sudah membuli kamu selama ini. Ya, kami minta maaf ya. Aku udah maafin kamu kok. Kami selalu membuli kamu. Maafin kami ya. Dan mereka pun saling bermaafkan. Terima kasih sudah mendengar drama dari kami. Sekian dari kami. Halo teman-teman, jadi hari ini kami akan memberikan sosialisasi tentang bullying. Tapi sebelum kami memberikan sosialisasi, mari kita lihat beberapa poster dari kelas 8B. Setelah kita lihat, ternyata poster dari kelas 8B kebanyakan tentang bullying ya. Menurut kalian, kenapa seperti itu? Nah, ternyata setelah kami bicarakan kepada beberapa murid kelas 8B, mereka banyak membuat poster tentang bullying karena bagi mereka, bullying itu masih banyak dilakukan oleh siswa. Maka dari itu, apakah kalian tahu apa itu bullying? Jika belum tahu, coba dengarkan sosialisasi kami agar tahu. Apa itu bullying, macam-macam bullying, apa saja dampak dari bullying, cara mencegah bullying, dan cara menyelesaikan bullying. Jadi, bullying adalah perilaku agresif yang berulang, disengaja, dan memiliki tujuan untuk menyakiti, merendahkan, mempermalukan, atau mendominasi seseorang secara emosional, fisik, atau mental. Adapun macam-macam bullying, yaitu 1. Bullying fisik. Bullying yang dilakukan secara fisik biasanya meninggalkan bekas luka di bagian tubuh seperti memar. 2. Bullying lisan atau verbal. Tindakan bullying juga bisa dilakukan secara lisan seperti menghina, mengejek, dan mengolok-olok orang lain. 3. Bullying sosial. Bullying yang dilakukan secara sosial biasanya tidak mudah dideteksi. 4. Bullying di internet atau cyberbullying. Bullying di internet adalah bentuk tindakan agresif yang ditujukan kepada seseorang melalui teknologi digital. Penyebab terjadinya bullying. Berikut ini adalah beberapa penyebab bullying yang bisa terjadi. 1. Pernah melihat orang lain melakukan kekerasan. 2. Kesalahan pola asuh keluarga yang terlalu keras. 3. Pernah menjadi korban bully. 4. Kurang mendapat perhatian dari keluarga dan orang sekitar. 5. Kurang edukasi dan empati. Berikut adalah dampak bullying bagi korban dan pelaku. Dampak bullying bagi korban. 1. Sulit berkonsentrasi. 2. Memicu terjadinya gangguan mental. 3. Menarik diri dari lingkungan. 4. Mengalami trauma berkepanjangan. Dampak bullying bagi pelaku. 1. Berkurangnya rasa empati kepada orang di sekitarnya. 2. Meninggalkan perilaku agresif. 3. Mendapat label negatif dari lingkungan. Cara mencegah bullying. Bullying dapat dicegah dengan cara-cara berikut. 1. Melakukan edukasi tentang bullying. 2. Membuat aturan tentang bullying. 3. Saling mendukung satu sama lain. 4. Menjalani pertemanan dengan banyak orang, tapi pastikan circle pertemanan ini sehat dan tidak suka melakukan tindakan bullying. Cara menyelesaikan bullying. Bullying dapat diselesaikan dengan cara-cara berikut. 1. Melaporkan kasus bullying ke pihak yang berwenang. 2. Memberi perhatian pada korban seperti mendukung korban untuk menceritakan apa yang terjadi. 3. Membantu korban membela diri dengan cara menunjukkan rasa empati dan bantu korban untuk membela dirinya. 4. Membantu pelaku menghentikan perilaku buruk. 5. Memberikan rasa perlindungan yang aman bagi korban. Nah, itu tadi sosialisasi dari kami. Sekarang kami akan memberikan beberapa pertanyaan untuk kalian. Jika yang bisa menjawab,
Untuk yang bisa menjawab, kami akan memberikan hadiah. Pertanyaan pertama, apa itu bullying? Ayo yang bisa jawab. Oke, siapa yang bisa menjawab pertanyaan pertama? Dapat hadiah loh. Dapat hadiah, yuk mas, ini mas. Nah, Mansur tak. Perkenalkan, nama saya Riko Mantirka Sujanti dari kelas 9H. Di sini saya akan memberitahukan apa itu bullying. Bullying merupakan perilaku yang tidak menyenangkan baik secara verbal, sosial, dan fisik. Benar. Nomor 2, sebutkan 4 macam bullying. Saya adalah Ibu Sujati Apriani dari kelas 8A. Saya akan jawab pertanyaan nomor 2. Ada 4 macam, yaitu bullying secara fisik, verbal, sosial, dan cyberbullying. Benar. Nomor 3. Sebutkan 3 dampak bullying bagi korban. Oke, dari kelas sisi kiri, kalau ada yang maju bisa menjawabnya. Dodi, mana Dodi? Dodi jawab. Kakak dulu, mana Dodi? Dodi, kakak. Mana lu? Ayo Racia, jawab Racia. Silakan. Berarti dari tadi tidak memperhatikan nih. Silakan ke depan. Nah. Perkenalkan, nama saya Nika Deliska Maharani dari kelas 9B. Jawabannya adalah dapat menyebabkan gangguan mental, depresi, dan trauma berkelanjutan. Benar. Nomor 4, apa itu bullying fisik? Kalau siapa yang bisa jawab, yang cowok dong, ada yang mewakili yang cowok. Terusnya bisa jawab tuh, maju tuh. Ismi bisa jawab, yuk maju. Adik, bertanding. Ini mana nih emansipasi cowoknya, mana nih emansipasi cowok? Ini, yoga, bisa jawab. Silakan ke depan. Apa itu bullying fisik? Oh ya, itu ada yang angkat tangan. Silakan ke depan. Nah, cuma. Perkenalkan, nama saya Nikita Sumawati Tri Slamet dari kelas 8B. Bullying fisik adalah bullying yang dilakukan dengan kekerasan seperti memukul, menendang, dan yang lainnya. Benar. Nah, itu tadi sosialisasi dan beberapa poster tentang bullying dari kelas kami. Terima kasih untuk yang sudah mendengarkan dan menjawab pertanyaan dari sosialisasi kami. Terima kasih. Ada sebuah geng yang terkenal suka memully di kelas. Mereka pun menghampiri murid baru tersebut yang bernama Puspa. Lo udah cukup. Lambat lagi. Mana sih? Puspa pun merasa sedih. Saat saya masuk kelas, mereka pun kembali membuli Puspa.
kalian jangan gitu dong. Apaan sih lo? Jangan begitu. Bapak gue PLN. Gue laporin kalian. Gue gak takut lapor. Siswa pun merasa sangat peduli dan ingin bunuh diri. Geng itu pun mendengar kata tersebut dan geng itu merasa bersalah dan meminta maaf. Come on. Shout out to them bottom jeans with the fur. The whole club looking at her. She hit the floor. Next thing you know, shawty got low. Jadikan dunia ini lebih indah. Tak perlu sungguh hebat untuk berani memulai apa yang kau ingin. Hanya perlu memulai untuk menjadi hebat yang kau ingin. Seperti singa yang menerjang semua rintangan. Bangun dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi. Bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Lagu ini aku dan kamu satu, best friends forever. Sahabat sehati sejiwa. Di sini kita sedang, jangan dibikin tegang, nontonnya hujan-hujanan. Pada suatu hari, ada murid pindahan dari SMP Nusa Bangsa yang bernama Surya. Guru pun mengantarkan Surya ke kelasnya. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita kedatangan murid baru. Surya, silakan perkenalkan namamu. Perkenalkan, nama saya Surya. Semoga kita bisa berteman baik. Baik Surya, silakan kamu bisa duduk di sebelah sana. Baik anak-anak, silakan buka buku kalian halaman 125 dan kerjakan
Surya. Maaf, aku nggak mau buatin tugas kalian. Berani banget, nggak mau. Aditya dan teman-temannya pun membuli Surya tersebut dengan mengatakan dia pendek dan hitam lalu memukulnya. Bella dan Daisy pun datang ke kelas mereka melihat Aditya dan teman-temannya membuli Surya. Ketua kelas dan teman-teman yang lain pun mendengar keributan mereka. Lalu ketua kelas pun datang. Ada apa nih kok ribut-ribut? Ini si Aditya membuli Surya. Minta maaf kak, kalau enggak gue laporin sama guru biar kalian dikeluarin dari sekolah ini. Sementara di semangat Aditya bertengkar, Bella dan Daisy pun mencari guru dan guru pun datang. Ini ada apa ini kok ribut-ribut? Ini bu, si Aditya dan teman-temannya ngebully si Surya. Kalian semua minta maaf nggak sama Surya? Kalau nggak ibu laporin ke kepala sekolah dan ibu bakalan panggil orang tua kalian yang nggak datang ke sekolah. Minta maaf nggak? Minta maaf nggak? Kalau nggak sekarang juga ibu panggil orang tua kalian ke sekolah. Ya, kami akan jawab. Aditya dan teman-temannya pun meminta maaf kepada Surya. Setelah kejadian itu, Aditya dan teman-temannya pun mulai mengajak Surya. Dari cerita ini kita belajar bahwa membuli seseorang bisa menjatuhkan mental dan fisiknya. Jam pertama. Mohon maaf jika drama kita kurang sempurna karena yang sempurna hanyalah kita yang dulu pernah bersama. Terima kasih. Kita tutup dengan para Santi. Om Santi Santi. Om Swastiastu. Kami meminta perhatian dari guru dan teman-teman semua untuk mendengarkan sosialisasi dari kita. Karena kalau meminta perhatian dari dia itu sangat tidak mungkin karena bukan siapa-siapanya. Selamat sore semuanya. Berdirinya kami di sini untuk memberikan sosialisasi yang bertemakan pergaulan bebas. Bukan untuk berekspektasi karena tingginya ekspektasi membuat sakit hati. Maka dari itu, perkenalkan nama saya Nikomang Pande Ayu Dewati, bisa dipanggil dengan Mangayu atau Pande. Perkenalkan, nama saya Niputu Anisya Sari, bisa dipanggil Anes. Perkenalkan, nama saya Niketut Ariantini, bisa dipanggil Ari. Saya Niketut Ayu Sugiantari, bisa dipanggil Totayu. Saya Ninyoman Amanda Perna Putri, bisa dipanggil Manda. Nama saya Nilo Julia Artini, bisa dipanggil Juli. Nama saya Nikomang Ayu Lila Anjani, bisa dipanggil Lila. Nah, lebih baik sekarang kita mulai sosialisasinya, karena kalau memulai hubungan sama dia itu tidak mungkin. Oke, yang bersangkutan disilakan. Pergaulan bebas adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan interaksi sosial di mana individu, terutama remaja dan dewasa muda, terlibat dalam hubungan sosial yang tidak terbatas oleh norma-norma atau nilai-nilai tradisional. Pergaulan bebas seringkali dikaitkan dengan perilaku yang lebih permisif dan kebebasan dalam hal interaksi seksual, penggunaan narkoba, dan tindakan-tindakan lain yang melanggar batasan sosial dan moral yang umumnya diterima. Ciri-ciri pergaulan bebas. Adapun beberapa ciri pergaulan bebas meliputi kehidupan
malam yang aktif, yaitu menghabiskan banyak waktu di klub malam, bar, atau tempat hiburan lainnya. Hubungan seksual sebelum menikah, yaitu melibatkan diri dalam hubungan seksual tanpa adanya ikatan pernikahan. Penyalahgunaan narkoba dan alkohol, yaitu menggunakan obat-obatan terlarang atau mengonsumsi alkohol secara berlebihan. Kurangnya pengawasan orang tua, yaitu rendahnya tingkat pengawasan dan bimbingan dari orang tua wali. Pengaruh teman sebaya, tekanan dari teman sebaya atau untuk terlibat dalam perilaku yang tidak sehat atau tidak sesuai dengan norma-norma. Dampak negatif pergaulan bebas. 1. Masalah kesehatan. Risiko terkena penyakit menular seksual PMS seperti HIV, gonorrea, dan sifilis meningkat. 2. Masalah emosional dan mental. Stres, depresi, dan kecemasan dapat timbul akibat tekanan sosial dan perilaku yang tidak sehat. 3. Masalah akademis. Penurunan prestasi akademis karena kurang fokus dan terlibat dalam aktivitas yang merugikan. 4. Masalah hukum. Potensi menghadapi masalah hukum akibat tindakan-tindakan yang melanggar hukum, seperti penggunaan narkoba atau perilaku seksual yang tidak sesuai dengan hukum. 5. Masalah sosial. Stigma sosial dan masalah dalam hubungan dengan keluarga dan teman. Dampak positif pergaulan bebas. Meskipun pergaulan bebas seringkali dikaitkan dengan dampak negatif, ada beberapa aspek positif yang bisa diambil jika dilakukan dengan bijak dan bertanggung jawab. 1. Pengembangan diri. Kesempatan untuk belajar tentang diri sendiri, mengembangkan kepercayaan diri, dan membangun keterampilan sosial. 2. Kemandirian. Meningkatkan kemandirian dan kemampuan untuk membuat keputusan yang tepat. 3. Pengamalan hidup. Mendapatkan pengalaman hidup yang beragam dan belajar dari kesalahan. 4. Hubungan yang sehat. Jika dilakukan dengan komunikasi yang baik dan saling menghormati, pergaulan bebas dapat membantu membangun hubungan yang sehat dan saling mendukung. 5. Pendidikan seksual. Kesempatan untuk mendapatkan pendidikan seksual yang lebih baik dan memahami pentingnya kesehatan reproduksi. Pergaulan bebas dapat memiliki berbagai konsekuensi hukum, terutama jika melibatkan tindakan yang melanggar hukum atau norma sosial. Berikut beberapa contoh konsekuensi hukum yang mungkin timbul dari pergaulan bebas. 1. Hubungan seksual di bawah umur. 2. Penyebaran materi pornografi. 3. Kekerasan seksual. 4. Penyalahgunaan narkoba. 5. Perdagangan manusia. 6. Penyebaran penyakit menular seksual atau PMS. 7. Pelanggaran norma sosial dan agama. Media memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pergaulan bebas. Pergaulan bebas, terutama di kalangan remaja dan dewasa muda. Berikut beberapa cara media dapat mempengaruhi pergaulan bebas serta bagaimana kita dapat menghadapinya. Pengaruh media terhadap pergaulan bebas. 1. Normalisasikan perilaku. Media termasuk televisi, film, dan media sosial seringkali menampilkan perilaku seksual dan gaya hidup bebas sebagai suatu yang normal dan diterima. Hal ini bisa mempengaruhi persepsi remaja tentang apa yang dianggap sebagai perilaku yang dapat diterima. 2. Tekanan sosial. Media sosial dapat menciptakan tekanan sosial untuk mengikuti tren tertentu dan berpartisipasi dalam perilaku yang mungkin tidak sesuai dengan nilai-nilai individu. Remaja sering merasa perlu untuk meniru apa yang mereka lihat di media untuk diterima oleh teman sebaya. 3. Representasi yang tidak realistis. Media seringkali menampilkan hubungan dan kehidupan seksual yang tidak realistis yang dapat memberikan ekspektasi yang tidak realistis kepada remaja tentang hubungan seksualitas. 4. Akses mudah ke konten eksplisit. Internet memberikan akses mudah ke konten eksplisit yang dapat mempengaruhi
pandangan remaja, seksualitas, dan hubungan. Cara menghadapinya: 1. Pendidikan media. Mengajarkan remaja berpikir kritis tentang apa yang mereka lihat dan dengar di media. Ini termasuk memahami bahwa tidak semua yang ditampilkan di media dapat realistis atau sehat. 2. Pembatasan akses. Orang tua dapat membatasi akses anak-anak mereka ke konten media yang tidak sesuai dengan usia mereka dan memonitor aktivitas media sosial mereka. 3. Komunikasi terbuka. Orang tua dapat mendidik orang harus mendorong komunikasi terbuka dengan remaja tentang apa yang mereka lihat di media dan bagaimana hal itu mempengaruhi mereka. 4. Peran model positif. Menyediakan contoh-contoh hubungan yang sehat dan perilaku yang bertanggung jawab di media dapat membantu melawan pengaruh negatif dari representasi yang tidak sehat. 5. Penggunaan media positif. Mendorong remaja untuk mengikuti akun media sosial yang positif dan edukatif serta mengonsumsi konten media yang mendukung perkembangan pribadi dan kesehatan mental mereka. 6. Kampanye sosial. Mengadakan kampanye sosial yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran tentang pengaruh media terdapat pergaulan bebas dan pentingnya pendidikan seksual yang benar. Pendidikan seksual adalah aspek penting dalam perkembangan individu dan masyarakat. Contohnya: 1. Pengetahuan dan kesadaran. 2. Pencegahan penyakit menular seksual atau PMS. 3. Pencegahan kehamilan yang tidak diinginkan. 4. Hubungan yang sehat. 5. Mengatasi mitos dan stigma. 6. Kesehatan mental dan emosional. 7. Kesiapan menghadapi tantangan. Dan 8. Penghargaan terhadap diri sendiri dan orang lain. Halo adik-adik. Tadi kan udah dijelasin nih tentang pergaulan bebas. Sekarang ada 5 pertanyaan. Yang bisa jawab tak kasih hadiah deh. Pertanyaan pertama, apa itu pergaulan bebas? Ayo dong, masa nggak ada yang mau maju? Silakan bagi kelas 7 dan kelas 8 yang bisa menjawab, ada hadiah snacknya ya kakak-kakak. Iya dong. Ayo silakan, siapa yang bisa menjawab pertanyaannya tadi? Pertanyaan pertama, apa itu pergaulan bebas? Apa itu pergaulan bebas? Ya, ada snacknya loh. Silakan. Ya, itu. Perkenalkan, nama saya Lulu Gede Aristia Salman Chandra Atmaja. Saya dari kelas 7H. Jawabannya, pergaulan bebas adalah sikap yang biasa para remaja lakukan pada saat perkembangan tumbuh kembang. Gimana kakak? Kurang tepat. Maaf ya dek, katanya kurang tepat. Silakan yang mau menjawab, apa itu pergaulan bebas ya? Ayo. Ayo dong, tepat udah hujan nih. Sebelum hujan, ada snacknya. Siapa yang bisa menjawab, apa pergaulan bebas? Jawabannya adalah penyalahgunaan narkoba dan hamil di luar nikah. Oke, benar. Tontonan yang sesuai. Ya, benar. Akan menyampaikan gelar karya P5 yang bertema Bhinneka Tunggal Ika.
kemarilah. Ya, ayah, sebentar. Ada apa ya? Ayah ingin mengatakan sesuatu padamu. Apa itu ayah? Ayah ingin menikah lagi. Iya, anakku. Baiklah, jika itu keputusan ayah, aku akan menerimanya. Iya, anakku. Walaupun Bawang Putih tidak suka dengan keputusan ayahnya yang ingin menikah lagi, dia tetap mengiyakannya karena dia tidak ingin melukai perasaan sang ayah. Keesokan paginya, ayah Bawang Putih pulang bersama dua wanita ke rumah. Bawang Putih sudah menduga mereka adalah calon ibu tiri dan saudara tirinya. Anakku Bawang Putih, perkenalkan ini calon ibu dan saudari tirimu Bawang Merah. Hai Di, perkenalkan aku Bawang Putih. Hai gadis manis, cantik sekali kamu. Terima kasih Di. Jangan panggil Bibi, panggil ibu saja. Kan nanti aku juga akan jadi ibumu. Baiklah Di. Ih, apa-apaan dia sok sekali. Satu minggu kemudian, ayah Bawang Putih dan ibu Bawang Merah menikah. Selamat ya ayah, selamat ya ibu. Satu bulan pun berlalu. Kehidupan Bawang Putih sangat menderita. Jika sang ayah sedang pergi bekerja, ibu dan saudara tirinya akan menanyakan Bawang Putih layaknya seorang pembantu. Bawang Putih, kemarilah. Ya, datang Bu. Kau ini panas-panasan saja. Lihat halaman rumah. Kotor berdaunan. Cepat datang Bu. Ya, Ibu. Bawang Putih pun menyapu halaman rumah. Tak berselang lama, ada seseorang yang berteriak. Bawang Putih, di mana kau? Iya, ada apa? Tolong kau cucikan selendangku ini, aku akan memakainya, cepat. Baiklah Bawang Merah, aku akan mencucinya. Setiap hari, Bawang Putih akan disuruh mengerjakan pekerjaan rumah. Tapi, ibu tirinya akan bersikap baik padanya. Suatu hari, ayah Bawang Putih berpamitan kepada keluarganya. Anakku Bawang Putih, ayah akan pergi beberapa bulan untuk bekerja. Baiklah ayah, berhati-hatilah. Baik-baiklah kamu sama ibu dan saudari tirimu Bawang Merah. Ya ayah. Satu bulan pun berlalu. Bawang Putih semakin menderita karena ibu dan saudari tirinya. Ditambah lagi, ia mendapat kabar
memberikan pakaian ini jika kau mau tinggal dan membantu kami di sini. Baiklah, Kek, Nek. Bawang putih pun tinggal di sana. Dia membantu kakek dan nenek itu. Bawang putih sangat rajin. Bawang putih membantu menyapu, mencuci piring, dan mengerjakan semua pekerjaan rumah. 1 minggu pun berlalu. Rajin sekali anak ini. Aduh, rajin sekali anak ini. Satu minggu pun berlalu. Ya, Kek, Nek, ada apa? Sudah seminggu kau di sini. Ini sudah saatnya kau pulang. Ini pakaianmu dan sebagai gantinya kau boleh memilih salah satu dari labu ini. Terima kasih, Kek, Nek. Aku pilih labu yang kecil saja supaya mudah untuk dibawa. Terima kasih, Kek, Nek. Aku pamit dulu ya. Baiklah, Nak. Bawang putih pun pergi dan berjalan kembali ke rumahnya. Sesampainya di rumah, dia sudah ditunggu oleh ibu dan saudari tirinya. Hei, bawang putih, kemana saja kau seminggu ini? Masih ingat pulang kau? Apa ini? Di mana kau mendapatkan labu ini? Iyuh, labu jelek. Bawang merah pun melempar labu itu. Alangkah terkejutnya melihat labu itu terjatuh dan terbelah. Mereka melihat banyak sekali emas di dalam sana. Sekarang cepat kau katakan, di mana kau dapat emas ini? Aku dapat dari kakek dan nenek di sungai. Ajak dong. Sekarang pasti kau capek. Ayo kita istirahat. Dani yang ayo. Keesokan paginya, ibu bawang merah menyuruh bawang merah untuk mengikuti apa yang dilakukan bawang putih. Bawang merah, kau ikuti saja seperti bawang putih, biar kita mendapatkan emas lebih banyak. Iya, Ibu. Keesok paginya, ibu bawang merah menghantar bawang merah sampai di tepi sungai. Ibu mengantarmu sampai sini saja ya, Nak. Jangan lupa ambil labu yang paling besar. Iya, Ibu. Bawang merah pun pergi menyusuri sungai. Sesampainya di sungai, ia melihat sepasang kakek dan nenek. Permisi, Kek, Nek. Apa kalian melihat pakaian yang hanyut? Maksudmu baju ini? Iya, Nek. Apa aku boleh mengambilnya kembali? Kami akan memberikan pakaian ini jika kau mau tinggal dan membantu kami di sini. Iya. Iya, Kek, Nek.
Iya, Kek. Sudah seminggu. Sudah saatnya kau pulang. Ambillah pakaian ini sebagai gantinya. Kau boleh mengambil satu dari lembu ini. Aku ambil yang ini ya, Kek. Terima kasih baik Yana. Bawang merah pun pergi. Ibu, anakku bawang merah, rupanya kau sudah datang. Lihat Bu, aku membawa labu yang paling besar. Wah, tak sabar ya. Mereka pun membuka labu itu tanpa mendengarkan. Mereka. Pesan moral yang bisa diambil dari dongeng ini bahwa orang yang berbuat jahat dan serakah akan mendapatkan ganjaran yang setimpal seperti mereka ini. Sekian drama kali ini. Maaf bila belum sempurna, karena yang sempurna kan masa lalunya. Dasar. Tanpa rasa bersalah, Tiara dan Kinanti pergi meninggalkan Maya. Maya mungkin dengan sendirinya, seraya menahan tangis. Ia terus berjalan ke kelas. Di kelas, Maya langsung duduk di bangkunya. Tapi seseorang menepuk pundaknya. Maya, selamat pagi. Loh, kamu kenapa? Kok matamu berkaca-kaca gitu? Jangan-jangan kamu dibully lagi? Tanpa bisa menahan tangisnya lagi, Maya langsung menangis, membuat semua mata tertuju padanya. Ya, kenapa ya kakak kelas suka banget kayak gitu? Padahal kan aku nggak ada salah sama mereka. Meira dan Raya berusaha menghibur Maya. Seorang laki-laki menghampiri mereka. Dia ketua kelas 8A. Kamu dibully lagi sama kakak kelasnya. Kenapa nggak laporin aja? Sekretaris kelas yang bernama Raya langsung ikut dalam pembicaraan. Ya, kenapa nggak laporin aja? Kebetulan aku punya teman dia kakak kelas yang jadi OSIS. Barangkali dia bisa bantu. Raya menatap ke arah Vera. Kelas ada harapan pada tatapannya. Beneran? Ya, ngapain aku bohong? Vera segera menarik tangan Maya keluar kelas menuju ruang OSIS.
kejadiannya dari awal hingga akhir. Coba kamu jelaskan kejadiannya. Saya menjelaskan semua kejadiannya dari awal hingga akhir. Oh, jadi gitu. Terus sekarang gimana, Kak? Dan entah datang dari mana, Yuna mengikuti pembicaraan mereka. Ya, tinggal laporin aja. Susah banget sih. Terus, Kak kabar kamu dari sini? Sejak tadi ya, kamu sih gak pernah merhatiin aku. Laporin kakak kelas yang suka beli temanku. Emang laporin ke siapa aku guru? Ya, ke guru BK, ke ruangan kesiswaan, atau ke kepala sekolah aja. Wah, boleh tuh, Pak Kepala Sekolah kita juga pasti bakal ngerti. Emang kepala sekolah kita itu yang paling baik hati dan juga tidak sombong. Beneran Kak, tapi aku takut kalau langsung laporin ke wakil kesiswaan atau kepala sekolah, nanti masalahnya makin besar. Beliau baik tapi tegas. Dia tidak akan membiarkan muridnya terbuli, pasti dia akan mengatasinya. Walaupun kamu masih dibully, jangan takut untuk melaporkannya. Kamu bisa cerita kepada teman atau OSIS dan kamu bisa konsultasi kepada guru BK. Mari kita cegah bully dan jangan pernah membuli teman lagi. Karena dimulai, maka juga diakhiri. Jika diakhiri tanpa memulai, bukan presentasi, tapi masalah hati. Sekian dari kami ucapkan terima kasih. Gelar karya kami hanturkan panganjali umat. Om Swastiastu. Kami perwakilan dari kelas 8F. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Nikita Sri Diantari. Nama saya Niputu Dea Eka Pratiwi. Nama saya Niputu Dea Ratnasari. Nama saya Lesti Diana Putih. Nama saya Niputu Mila Setiawati. Nama saya Niko Monika Martian. Nama saya Nilo Widiasti. Saya Nilo Ayu Sapita. Berikut perwakilan dari kelas 8F. Di sini kami mengambil tema gelar karya yang berjudul Timun Emas dan Buto Ijo. Berikut, mohon saksikan pertunjukan kami. Timun emas dan buto ijo. Zaman dahulu kala ada seorang janda tua bernama Mbok Sri. Mbok Sari hidup seorang diri tanpa seorang anak yang menemaninya. Karena umurnya yang semakin tua, Mbok Sari merasa semakin sulit melakukan pekerjaannya. Hari-hari yang selalu sepi, ingin rasanya ia memiliki seorang anak. Mbok Sari hanya bisa diam dan pasrah atas takdir yang diberikan Tuhan kepadanya. Seperti hari-hari biasanya, setiap sore Mbok Sari pergi ke hutan untuk mencari kayu bakar. Saat ia pulang, tiba-tiba muncullah Buto Ijo, sang raksasa jahat. Buto Ijo menghadang Mbok Sari. Dia meminta seorang anak untuk disantap. Hai wanita tua, hari ini aku sangat lapar. Tolong beritahu di mana anakku. Aku ingin menyantapnya. Aku sudah lama tidak memakan manusia.
Sungguh sangat mulia hati Tuan. Terima kasih Tuan. Izinkan saya untuk pulang ke rumah. Tanpa diduga, Buto Ijo memberikan biji mentimun pada Mbok Sari. Tanpa pikir panjang, Mbok Sari pun setuju dengan syarat Buto Ijo. Mbok Sari sangat senang harapannya selama ini bisa menjadi kenyataan. Ya Tuhan, semoga saja apa yang dikatakan oleh Tuan Buto Ijo itu benar-benar terjadi. Aku sudah sangat menginginkan seorang anak. Semoga saja itu benar terjadi. Dua minggu telah berlalu, biji yang ditanam Mbok Sari telah berubah. Di antara begitu banyaknya buah mentimun, ada satu mentimun yang berwarna kuning dan bersinar. Ia sangat penasaran dengan timun tersebut. Kemudian Mbok Sari memetik timun itu dan kembali masuk ke dalam rumahnya. Ya Tuhan, buah apa ini? Timun ini biasanya berukuran sangat kecil, tapi yang satu ini kenapa besar sekali? Aku akan pergi mengeceknya ke dalam. Mbok Sari membawa timun itu ke dapur dan meletakkannya ke atas meja. Mbok Sari membelah timun itu dengan hati-hati. Betapa senangnya Mbok Sari saat melihat bayi keluar dari timun. Harapan terpendam kini telah menjadi kenyataan. Mbok Sari pun memberi anak itu nama. Ya Tuhan, sangat mulia sekali hati Tuan Buto Ijo itu. Aku sangat bahagia dengan kehadiran ini. Aku akan beri engkau nama Timun Emas. Astaga, kebutuhan rumah di dapur ini sudah habis. Nah, aku akan ajak engkau berbelanja ke pasar. Jangan menangis ya. Loh, bukannya dia seorang janda? Kok dia mempunyai anak? Oh iya, dia kelihatan banget. Astaga, Nak, semoga kamu belum mengerti apa yang dikatakan oleh mereka. Tahun berlalu, Timun Mas telah tumbuh menjadi gadis cilik yang cantik dan ceria. Pagi ini Timun Mas sedang bermain bersama Mbok Sri. Timun Emas, anakku sayang, kamu di mana? Nak, pergilah dulu makan kedua. Tiba-tiba terdengar suara dentuman sangat keras. Itu adalah suara langkah Buto Ijo. Buto Ijo ingin
menagih janji Mbok Sari. Wahai wanita tua, aku datang kembali untuk menagih janjimu. Di mana janjimu? Wahai Tuan Buto Ijo, maafkan saya. Bukannya saya tidak ingin menepati janji saya, tetapi bukankah anak yang baru berumur 6 tahun sangat kecil untuk Tuan makan? Berikanlah saya waktu lebih. Saya rawat anak itu agar tumbuh 12 tahun, lalu saya berjanji akan mengembalikannya untuk Tuan santap. Baiklah, akan aku tunggu 6 tahun lagi. Baik, Tuan. Berlalu, kini Buto Ijo kembali menagih janjinya. Akan tetapi, Mbok Sari meminta waktu sampai besok pagi. Mbok Sari tidak sanggup menyerahkan anak kesayangannya. Hai wanita tua, ini sudah 12 tahun. Kenapa kau tidak menepati janjimu itu? Maafkan saya, Tuan Buto Ijo. Bukannya saya mengingkar janji, tapi anak yang engkau cari tidak ada saat ini di rumah. Ia sedang pergi untuk mendaki di kampung sebelah. Kembalilah besok pagi, Tuan. Saya berjanji saya akan menyerahkannya. Baiklah, saya akan datang besok pagi. Malam harinya, seorang petapa tua datang ke dalam mimpi Mbok Sari. Dari mana saja? Kenapa pulang malam? Ya Ibu, tadi aku habis bermain. Baiklah, besok jangan diulangi lagi. Ayo kita tidur, ini sudah malam. Suruhlah Timun Mas untuk lari dari depan, membawa 4 benda, yaitu biji timun, garam, terasi, dan jarum untuk melawan Buto Ijo. Mimpi ini seperti kenyataan, sudah menjadi petunjuk untuk Mbok Sri. Ya Tuhan, apakah betapa yang baru saja datang ke mimpiku membawakan sebuah petunjuk? Jika memang iya, aku akan membuktikannya besok pagi. Pagi hari pun tiba. Sesuai dengan petunjuk petapa, Mbok Sari menyiapkan bekal untuk Timun Mas. Dia pun berpesan jika Buto Ijo mengejar, lemparkan senjata itu satu persatu. Ini adalah 4 macam benda yang sudah dititipkan oleh petapa itu. Timun emas, kemarilah! Timun emas. Iya Ibu. Kemari nak. Ya Bu. Sebentar lagi raksasa jahat
lagi mengejarmu. Bawalah 4 benda ini. Berlarilah ke dalam hutan. Ya, Ibu. Ketika bekal itu sudah siap, tiba-tiba Bundo Ijo datang. Mbok Sri memerintahkan Timun Mas untuk lari ke dalam hutan. Hai wanita tua, aku datang kembali untuk menagih janjimu. Kemana anakmu itu? Raksasa jahat! Aku di sini. Kalau bisa tangkaplah aku. Dasar anak sialan. Bundo Ijo sangat marah. Bundo Ijo segera berlari mengejar Timun Mas. Timun Mas melempar senjata pertama. Puji Timun. Seketika Bundo Ijo ditelan oleh hutan dan angin yang sangat hebat. Kemudian Timun Mas melemparkan jarum. Jarum itu berubah menjadi bambu-bambu yang menusuk tubuh Bundo Ijo. Namun serangan kedua Bundo Ijo berhasil melarikan diri. Bundo masih sanggup mengejar dan Timun Mas segera melempar garam. Garam itu berubah menjadi lautan yang menenggelamkan Bundo Ijo. Sebelum Bundo Ijo sanggup menyelamatkan diri, Timun Mas melempar terasi. Terasi itu berubah menjadi lautan lahar yang sangat panas. Bundo Ijo tidak sanggup bertahan dan dia hilang untuk selama-lamanya. Timun Emas, anakku. Ya, Ibu. Akhirnya aku bisa mengalahkan raksasa jahat itu, Ibu. Kamu hebat, nak. Iya dong, Bu. Bukan bersyukur bahwa Bundo Ijo telah siap. Karena ia sayang ini sudah tidak akan diambil dan disakiti oleh Bundo Ijo. Mereka pun hidup bahagia selama-lamanya. Pesan moral: kebaikan akan selalu menang melawan kejahatan. Perilakulah yang baik agar mendapatkan teman-teman yang baik pula. Halo semuanya, jadi sekian yang sudah kami tampilkan. Kami meminta maaf apabila dalam pementasan Kirby ada salah kata baik yang disebabkan oleh sengaja maupun tidak sengaja. Untuk menutupnya, kami hancurkan para mesanti. Santi, 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 Om. Terima kasih.